Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, sore ini saya akan menyampaikan hipnosis dalam keseharian. Dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Jawa, mengenal berbagai macam simbol yang diakui sangat bermakna bagi yang menjalankannya. Sebagai contoh, banyak simbol-simbol, misalnya saja tuah terhadap batu tertentu, batu akik, tuah terhadap adanya hewan-hewan tertentu, adanya kepercayaan mantra dari orang pintar, adanya kepercayaan nyapih bayi. Dan nyatanya simbol-simbol ini benar-benar banyak yang meyakini keberhasilannya. Mereka yakin terhadap itu. Ini dalam bahasa modern disebut dengan metafisika, yaitu sesuatu yang belum bisa diterjemahkan secara ilmiah tetapi dirasakan oleh pelakunya. Di dalam bahasa yang lebih modern, kegiatan semacam itu disebut dengan hipnosis. Dalam hipnosis adalah memberikan sesuatu yang sifatnya sugesti, baik itu sugesti verbal maupun yang non-verbal. Dalam kaitan itu, sugesti itu dalam bahasa hipnosis diberikan dalam bentuk angkor. Angkor adalah memberikan satu perilaku atau kondisi sikap mental seseorang yang pada saatnya dia bisa menggunakan itu sesuai dengan tujuannya. Sebagai contoh, misalnya orang disuruh mengepalkan tangan atau disuruh menyilangkan tangan, tetapi pada saat itu diberi keyakinan bahwa dengan menyilangkan tangan dia bisa tidur seketika juga, dan nyatanya bisa tidur. Demikian juga banyak angkor-angkor yang lain yang banyak digunakan di dalam hipnosis modern. Teman-teman semua, kalau kita bicara masalah budaya yang tadi dikatakan bersifat metafisika, ada beberapa publikasi yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada publikasi yang menunjukkan bahwa air yang setelah diberi mantra-mantra yang sifatnya positif, itu ternyata merubah molekul-molekul yang dulunya itu terpisah-pisah, kemudian menjadi suatu ikatan yang baik yang disebut dengan molekul heksagonal. Kita tahu bahwa molekul heksagonal atau air yang bersifat heksagonal itu lebih mudah masuk ke dalam sel. Kalau seseorang minum air heksagonal, maka air itu langsung masuk ke dalam sel-sel itu sehingga bisa menutup zat-zat yang beracun atau ada patogen-patogen yang masuk, dihalangi oleh air itu karena air lebih dulu masuk ke dalam sel. Sebaliknya, kalau air itu diberikan mantra yang jahat, air itu mempunyai susunan molekul-molekul yang tidak beraturan, sudah barang tentu merugikan bagi tubuh. Teman-teman semua, banyak kita, di antara kita yang
agak sulit membedakan. Kalau begitu sebenarnya tradisional hipnosis dengan modern hipnosis itu apa? Tradisional hipnosis itu pada prinsipnya adalah memberi kekuatan, memberi keyakinan, memberikan sugesti, tapi yang mempunyai sugesti, keyakinan, kemampuan itu adalah si terapisnya yang dianggap sebagai orang pintar. Entah bagaimana caranya dia mendapatkan itu, apakah bertapa, apakah dengan cara-cara yang lain seperti semedi dan sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan modern hypnosis itu sebenarnya adalah yang di-trigger untuk mensugesti dirinya adalah pasien itu sendiri. Dengan kondisi terhipnosis atau dalam kondisi yang berusaha untuk mencapai kondisi yang siap untuk melakukan sugesti, dia bisa melakukan itu. Sebagai contoh misalnya, ada keyakinan yang kuat, seseorang ingin masuk di universitas tertentu dengan sikap perilaku harapan yang dilakukan dengan repetisi, akhirnya betul-betul masuk di sana. Ada seseorang yang pengen menjadi pemain olahragawan yang baik dengan ucapan, dengan harapan, dengan sugesti verbal yang diberikan pada dirinya sendiri. Dia bisa akhirnya mencapai tujuannya itu. Banyak itu terjadi. Hanya saja kalau di dalam modern hipnosis, pelaksanaan auto sugesti ini banyak dibantu, banyak diarahkan oleh pelaku hipnoterapis. Dengan demikian maka kita sudah bisa membedakan apakah itu mengikuti tradisional hipnotis atau modern hipnotis. Kalau modern hipnotis jelas segala sesuatunya berbasis ilmiah, karena segala sesuatunya sebenarnya ada dasarnya, ada textbooknya, berdasarkan biasanya banyak buku-buku psikologi yang memberikan pengetahuan itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.